Berawal dari arisan di rumah, aku iseng-iseng buat bikin kue putu ayu. Ternyata kok ibu-ibunya pada suka dan mereka pada minta resepnya ke aku. Katanya sih kue putu ayu yang aku bikin ini tuh rasanya beda. Teksturnya tuh lebih lembut, rasanya gurih, pokoknya enak banget. Karena aku nggak mau ngerasain kue yang enak ini sendirian, jadi aku mau bagiin juga nih resepnya ke kalian. Cara bikinnya tuh gampang banget kok. Pertama-tama kita siapkan dulu 100 gram kelapa parut. Tambahkan dengan sejumput garam, terus diaduk-aduk dulu kayak gini, kemudian dikukus selama 10 menit. Tujuan kelapa ini dikukus dulu supaya nanti kelapanya tuh nggak cepat basi. Jadi kuenya tuh bisa tetap awet meskipun sampai sore atau sampai besoknya. Kelapanya udah clear, kita lanjut ke step berikutnya. Siapkan bowl atau wadah, kemudian kita pecahkan 1 butir telur, tambahkan dengan 70 gram gula pasir. Nah, kemudian tambahkan dengan 1/4 sendok teh emulsifir. Kebetulan di sini aku pakai SP, tapi kalian bisa ganti dengan ovalet atau TBM. Next, 3 bahan ini tinggal kalian mixer aja dengan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang, putih, kental, dan berjejak. Kurang lebih seperti ini ya. Lanjut ke tahap berikutnya, kita nyalakan kembali mixernya, kecepatan rendah saja, kemudian tambahkan sedikit demi sedikit tepung terigu, totalnya 70 gram, lalu tambahkan juga dengan 1/4 sendok teh vanili dan 1 sendok teh pasta pandan, dan terakhir tambahkan dengan 60 ml santan. Untuk santannya bisa menggunakan yang kental, bisa juga menggunakan dengan kekentalan sedang. Oke, lanjut di mixer sebentar aja, cukup sampai tercampur aja. Nah, kalau udah kita matikan mixernya, kemudian ini kita akan angkat terlebih dahulu, lalu kita akan aduk kembali menggunakan spatula. Nah, saat mengaduk menggunakan spatula ini, kalian gunakan metode aduk balik dan pastikan semua bahan sudah tercampur rata seperti ini. Nah, kalau udah yakin kalau semua bahannya udah tercampur rata, kita lanjut ke tahap berikutnya. Siapkan cetakan, oles sedikit dengan menggunakan minyak, lalu kita beri kelapa di bagian bawahnya. Beri kelapa secukupnya aja. By the way, ini kelapa yang kita kukus tadi ya, dan ini kelapanya udah dalam kondisi dingin. Kelapa kukus ini tinggal kalian tata aja secukupnya di bagian bawah seperti ini sambil ditekan-tekan supaya nanti nggak ambiar. Kalau semua cetakan udah diberi kelapa seperti tadi, kemudian tinggal diberi aja dengan adonan diisi 3/4 bagian. Kalau semua cetakannya sudah terisi, sekarang saatnya kita masuk ke tahap pengukusan. Sebelum mulai mengukus, pastikan ya air yang dalam kukusan ini sudah benar-benar mendidih. Uapnya udah banyak, baru kemudian kalian masukin semua adonan yang udah kita tuang ke dalam cetakan. Masukin adonannya juga jangan terlalu banyak, jadi secukupnya aja atau sesuaikan dengan kapasitas kukusan kalian. Kalau udah, kemudian tinggal ditutup dan kukus selama 25 menit menggunakan api sedang. Nah, kalau adonan mentahnya masih sisa, gimana kak? Nggak apa-apa, kalian diemin dulu ya di dalam wadah atau di dalam piping bag. Nanti kalau udah matang kayak gini, baru kalian lanjut untuk proses pengukusan berikutnya. Tapi kalau kalian punya cetakan yang banyak, bisa langsung aja kalian tata ke dalam cetakan, nanti tinggal dikukus deh. Nah, kalau kuenya udah mateng, langsung aja kalian angkat dan tunggu dulu sampai agak hangat, baru kemudian kalian keluarkan dari dalam cetakan. Keluarinya gampang banget, kalian sisir dulu bagian pinggirnya atau agak ditarik perlahan seperti di video, dan udah deh tinggal dikeluarin aja kuenya. Dan ini kuenya, lihat deh hasilnya tuh cakep banget. Kelapanya nggak perlu dipakein maizena pun, ini tuh hasilnya nggak bakalan ambiar. Yang penting kalian isi sampai dengan benar-benar padat, dan usahakan juga menggunakan kelapa dengan tingkat kematangan sedang. Nah, gimana nih, kalian pingin nyobain juga nggak di rumah? Ini kue putu ayunya tuh rasanya enak dan teksturnya super lembut.